Assalamualaikum rekan Flonasia. Nah, hari ini kita ada di tempat yang spesial nih ya, tempatnya Ibu Kusya. Ini salah satu tokoh ini ya, penggerak anggur Indonesia ya, Bu Kusya. Nah, kita alhamdulillah ada di kebun beliau di daerah Pondok Gede, Bekasi. Assalamualaikum Bu Kusya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih kita akhirnya bisa explore review kebunnya. Bu, langsung aja, ini apa aja ya koleksinya Ibu Kusya ya? Ya. Di sini tidak banyak ya, karena tempatnya memang sempit. Ini di pekarangan rumah aja yang ada di Pondok Gede. Iya, Bu. Saya tanam ada heliodor, ada taldun, kemudian ghostfi. Di sana ada dua-duanya ghostfi. Nah, ini ada yang unik nih. Apa nih, Bu? Saya nanam waktu itu iseng aja. Iya. Saya mau lilitkan Jupiter itu di beringin. Oh, Tapi bentar. Ini ada pohon beringin, ya kan? Terus ditanamin anggur juga, Bu. Ini Rencananya, nih, aduh. Tadinya saya mau lilitan ke sini. Diputer-puterin ke pohon anggur. Jadi beringin berbuah Jupiter gitu, berbuah anggur gitu. Bu, maaf ya, Bu, ini kita pinggirkan dulu, maaf. Nah, nih kawan, rekan-rekan nih, ini ada sesuatu yang unik nih. Ayo dulu Bu Kusya, nanam bonsai anggur gede-gede, rencana mau bikin pohon anggur, terus mau diputer-puterin di pohon beringin nanti supaya terlihat beringin berbuah anggur gitu, Bu. Betul. Tapi akhirnya dinaikin ke parah-parah nih, Bu. Nah, alhamdulillahnya berbuah. Berbuahnya lumayan banyak sih. Cuman saya tadinya agak takut bisa nggak berbuah ya, karena kan pasti terjadi perebutan nutrisi nih antara beringin dengan tanaman anggurnya. Tapi alhamdulillah nih kok buahnya lumayan banyak. Ini buahnya semuanya, Ini Bu? pertama kali nih. Ini ya Jupiter. Nah, tapi ini bukan, Bu, ini taldun ya? Bukan, yang itu sisa taldun. Oh, sisanya. Tapi lumayan loh, Bu ya. Nah, ini kan, Betul. ini juga kan? Nah, kalau ini beda nih. Oh, yang beda. Oh, yang Jupiter yang mana, Bu? Jupiter yang panjang-panjang ini Jupiter. Yang ini ya. Sampai di sini juga? Betul. Ini ya. Oh, ini. Oh, ini juga nih. No, oke. Pupuknya apa, Bu? Itu kok bisa? Pupuknya saya pakai biasalah, karena saya itu lumayan sibuk ya. Ibu rumah tangga yang cukup sibuk, jalan sana jalan sini, jadi saya pakai Abemik aja. Abemik. Jadi ada Abemik Iki Batiku. Iki Batiku. Nanti ini. Berarti aplikasinya setiap berapa hari sekali, Bu, di sini? Saya 2 hari sekali. 2 hari sekali? Waduh. 2 hari sekali. Tetapi karena saya pakai pupuk Abemik di anggur, otomatis kan di sini kena pupuk juga ya. Iya. Jadi beringinnya pun jadi cepat subur juga nih. Ini sering banget kita potongin, setiap minggu kita potongin juga. Ya? Kalau enggak nanti kalah banget. Ini aja udah subur. Oh, boleh, Bu, kita spill pupuknya? Boleh kita lihat? Siap-siap. Nih, rekan-rekan, ini tempatnya Bu Kusya ini. Ini ada oma yang minta dikirimin, jadinya sekalian. Kirimin apa, Bu? Itu ada pupuk, ada Teptol. Jadi dia minta dikirimin pupuk nih. Di sini ada pupuk Iki Batiku juga di sini. Nah, kemudian yang ini Teptolnya, jadi oma nggak mau ribut. Ada ibu-ibu yang di Semarang lah gitu, minta tolong dia sekalian gitu. Kadang-kadang kita nggak hanya murni uang ya, tetapi memberi pelayanan yang bagus buat sahabat-sahabat kita. Nah, ini dia pupuknya. Ini berapa rumah, Bu? 3 rumah atau 4 rumah ini? 2 aja. Oh, 2. Panjang sekali. Nah, ini dia. Nah, ini Bu ya. Ini cocok banget nih buat kita yang sibuk dan kita nggak ribet ya. Karena semua udah lengkap ada di sini gitu. Nanti kita tinggal aduk aja. Ini memang khusus untuk anggur ya, Bu ya? Ya, ini khusus anggur. Anggur. Tetapi di sekitar kita yang kita siram pakai ini pun bagus juga gitu. Tapi memang kita buat khusus untuk anggur gitu. Nah, ini biasanya kita larutkan menjadi 1 liter ya. Ini isinya ada 2 nih. Ada A dan B. Kemudian kita larutkan di sini. Nah, karena saya suka pergi, biasanya saya minta tolong sama mbaknya atau apa, kita bikin sistem sebenarnya. Cuman ini coloknya lagi problem. Setelah kita larutkan, ini kita isi ke dalam bak sini. Ini kan dilarutkan, yang A larutkan ke 1 liter air, udah disimpan dulu tuh. Terus yang B dilarutkan ke 1 liter. Betul. Terus nanti dicampur lagi ke sini. Nah, kalau saya mau sekalian di sini, ini bisa 1 liter itu saya masukkan semuanya. Ya, Bu, nih kita kawan-kawan juga pengen tahu nih,
berapa sih aplikasinya gitu, dosisnya lah cara mudahnya itu Bu Kusya. Nah, ini bisa dicampur dengan air menjadi 1 liter. Ini ada A dan ada B. Jadi nanti bisa menjadi 1000 mili, 1000 mili A dan 1000 mili B. Kalau kita tanamannya nggak banyak, campuran tadi kita bisa taruh di sini. Nanti yang A ditaruh sendiri, yang B ditaruh sendiri. Nah ini kalau misalnya tanamannya sendiri. Tetapi kalau tanamannya lumayan banyak dan kita nggak mau repot, kita campur tadi, kita langsung masukkan ke dalam tong. Ini kita isi 200 liter air, kemudian kita masukin semua nih, semuanya. 1 liter itu. 1 liter yang kita udah campurin tadi, kita masukkan semuanya ke sini. Nanti tinggal udah pakai sistem bisa, pakai disiram sini juga bisa kan. Masing-masing kita perlu siramkan 5 liter aja cukup. Oh 1 pohon 5 liter? 1 pohon 5 liter. Tapi kan karena kita gantian dengan air biasa, jadi bisalah misalnya seminggu itu 3 kali pakai pupuk, 3 kali pakai air biasa. Seperti itu. Kadang kan sekarang lagi panas ya, jadi kita bisa nyiram tiap hari karena memang ininya poros. Itu kalau overdosis ada masalah nggak Bu? Kalau menggunakan ini kayaknya jauh dari overdosis. Ya, aman lah ya. Aman, masih aman. Nah ini untuk ibu-ibu sama mbak-mbak yang banyak kesibukan ya, ini enak banget, tidak ribet pokoknya, anti ribet, praktis gitu. Bu kalau ini apa ini Bu? Ini sistem trellis, mini trellis ini. Iya ini. Sorry, ini para-para. Ini para-para, tapi mini karena tempatnya kecil ya, cuman paling 1 meter lebih dikit lah, itu 20 aja. Nah yang unik ini kita seberangkan ke tetangga. Ini berbagi ke tetangga, jadi biar tetangga juga bisa menikmati. Kemarin buahnya lumayan banyak, itu tinggal sisa-sisa aja. Berarti kalau itu manennya gimana Bu? Ini kan hampir berapa? Tinggi banget, kemarin pakai tangga. Bisa 5 meter di atas permukaan aspal. Betul. Nah ini yang jangan ditiru karena ketinggian banget ya. Ini memang tujuannya karena supaya kalau ada mobil truk atau apa itu lewat box atau apa masih bisa. Jadi mengganggu lalu lintas. Tapi itu sebenarnya situ gang buntu ya Bu? Gang buntu. Relatif aman sebenarnya. Aman sebenarnya. Nah ini bunganya lagi banyak nih. Iya, ada mungkin 30-an lah ini. Iya. Ini di sini potes pucuk aja. Apa tadi Bu ini? Varietas ini Gosvi. Ini bunganya banyak. Ini juga belum habis tuh udah ada. Susulan-susulan nih, memang potes pucuk. Potes pucuk. Iya nih kawan-kawan. Mantap nih. Ini pakai besi olo ya Bu ya? Besi ya. Kuat nih. Bukan baja ringan kan ini besi. Bukan, ya? besi. Ini besi. Olo agak inilah rapi. Betul. Ini kalau itu Bu, itu ada lampu atau apa sensor apa Bu? Jangan-jangan CCTV itu ya? Inilah problem yang ada di sini itu saking banyaknya kucing ya. Ini apa nih? Ini Bu? Ini buat penghalu kucing tapi ternyata nggak pengaruh juga. Namanya apa Bu? Saya baru lihat. Ini sensor kayak buat penghalu kucing. Gitu ya? Ya betul. Nah di sini problem utamanya itu kucing pertama, makanya banyak pohon yang mati gara-gara. Makanya kan kita kasih ini nih. Kawat kan. Ini pertamanya saya kasih dengan batu ya. Batu-batu. Tapi kan penguapannya nggak bagus ya. Agak lembab di bawah. Media tanam jadi lembab. Media tanam kan jadi lembab. Tapi nggak ngaruh. Nah kemarin pas Lebaran lama nggak ada yang nunggu kan, simbaknya kan lama kalau pulang ya. Makanya ini pada mati kan. Nah ini akhirnya nemu nih dikasih ini aja, cuman ya kurang rapi aja sih kalau kita kasih kawat ini. Ini kawat juga nih kawan-kawan. Kalau di bawah masih oke, tapi ya begitu. Tapi kalau ada kawat ini kucing udah nggak mau ya Bu? Kucing enggak. Yang nekat tetap mau. Yang nekat ada, kadang-kadang dia masih. Di tempat saya kayaknya saya kasih kawat gini masih aja dia ngeyel, dia bertelur di situ. Di sini tuh kucing ada 6 atau 7 gitu yang kucing liar ya. Oh ini ya, nggak ada ini ya, nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya, itu paling utama. Kemudian pada saat berbuah itu burung sama apa sih namanya di sini, tupai apa sih istilahnya? Musang malam hari berarti Bu biasanya. Musang banyak. Kalau pagi-pagi burung di situ banyak. Burung. Ya? Kalau udah ditotol ini. Jadi kita rebutan mana duluan. Gitu. Tapi lumayan lah dengan kenapa milih anggur itu, maksudnya supaya kita pertama tempatnya jadi indah gitu ya. Jadi indah, kita bisa ngopi di bawahnya, asri. Bisa lebih asri gitu. Bagusnya sih sebenarnya jangan nggak terlalu banyak nanam supaya tempatnya masih ada buat
kursi gitu kan. Buat kursi kalau terlalu ini nanti penuh. Iya benar. Jadi nanam 2 cukup lah, misalnya kalau misalnya setiap rumah itu ada 2 pohon anggur aja. Iya. Itu di sepanjang jalan ini bisa hijau dengan anggur gitu. Apalagi berbuah semua, Bu. Nah, apalagi berbuah semua, jadi kita tidak perlu beli buah di toko buah, tapi tinggal metik aja. Kalau lumayan tuh, bisa lebih hemat ya. Biasalah kalau ibu-ibu kan kita pengennya hemat ya. Iya. Yang irit-irit. Nah, yang irit-irit itu udah utama buat ibu-ibu gitu. Jadi pertama tempatnya jadi cakep, yang kedua bisa metik buah di halaman sendiri. Jadi yuk ibu-ibu ya, kita bertanam anggur 2 aja, boleh di pot, boleh di tanam. Lahan. Ya. Kalau media tanam, ingat nggak Bu? Nah, kalau media tanam ini kan sebelumnya saya pakai nanam apa ya itu akarnya banyak, jadi kita bongkar dulu. Kita bongkar tanaman dulu. yang banyak akarnya ketinggal situ. Kita bongkar dulu, kita ganti sama sekam bakar, kemudian sekam lapuk. Kita kasih kohoi juga, kotoran hewan, kambing. Cuma di kotakan ini atau sampai sini-sini, Bu? Enggak, cuma sampai di kotak kotakan ini aja. Kedalaman berapa senti? 50-an. Oh, 50 ya. Kalau itu misalnya berarti keras, bawahnya ini ya, udah tanah aslinya ya? Ya, aslinya tanah ini. Aslinya tanah. Yang itu juga, Bu, yang sana juga, yang sana semua ya? Semua sama. Tapi ini juga nanamnya baru sih, tapi ya. Jadi besar banget, Bu. Besar. Nah, Ini ini kalau gede saya ini. perhatiin besar Ini bulat, ini. nah. Ya. Jadi ini nih yang gede itu nyebrang ke samping. Mau sana. Yang kecil ini ke tempat kita sendiri. Double ini ke tempat cordon. sendiri, tapi ini kecil sebenarnya nggak kurang produktif ya. Harusnya Tapi- di ini, Bu. Tapi dia nggak dia mati, Bu, nggak? Ini mati kan? Enggak, masih ada. Oh, masih. Oh, di ada. sininya nih. Masih ada. Di sini kan Masih ini ada. mati nih. Betul. Udah mati nanti tercabang di dipotong sini dulu. ya. Iya. Ini kemarin nih. Karena dia ketarik semua ke sana. Jadi berbuahnya di sini. Di sini banyak semut. Ini semutnya banyak. Ya kawan-kawan, kita mau ngejarangin buah. Jupiter atau apa, Bu, yang mau dijarangin? Jupiter dulu deh, Jupiter. Kita mau nyarangin Jupiter. Ini kemarin dikasih, Dari Jepang itu, Bu. dari Wih, Jepang mantap nih. sekali. Kemarin dikasih. Cuma satu ya, Bu ya? Kemarin ada 1, kemudian ada keponakan, dapat tapi untuk kebun Sun Garden. Oh, di Kana, di Puri Gading. Betul, Puri Gading. Saya pakai dulu deh. Ini kawan, ini juga keren juga ini ya. Tangganya aman. Kalau ibu-ibu Iya. pakai ini enak banget. Di samping cakep juga kuat. Ini kayu, motifnya doang atau kayu beneran ya? Kayaknya motifnya doang, Bu. Ini motifnya aja. aluminium ini. Ini kawan-kawan, Berarti dari kita sebelah situ ya. penjarahan ala Bukusha nih. Ini biasanya kalau saya sih Jupiter ya. Kalau Jupiter sih nggak dijarangin nggak apa-apa, tapi tetap aja perlu dijarangkan karena seperti yang kita di Jatinangor tuh di sini penuh banget udah kalau udah gede. Biasanya sih yang pertama saya lakukan itu membuang yang kecil dulu. Kecil kan banyak di dalam ini. Ini untuk mengurangin apa namanya? Apa istilahnya kelembaban ya? Iya, Bu. Jadi yang kedua untuk biar dia ada ruang untuk membesar. membesar. Ya, biar Kalau yang enggak lain. dia terlalu Mepet-mepet jadi tersiksa Betul. dia. Jadi Nggak ada saya ambil ruangan. dulu yang kecil, kemudian kalau ada yang rusak, nah itu saya duluin biasanya. Iya. Atau yang kerdil ya, Bu ya. Iya, yang kerdil-kerdil Yang itu saya kuntet. duluin, betul, yang kuntet-kuntet. Kemudian yang di tengah-tengah nih mengganggu, ini saya buang duluan. Nah ini membantu banget nih guntingnya. Miring kan, Bu, Kecil. bentuknya itu. Cuman saya megangnya yang salah. Gimana ya? Biasa megang duit soalnya, Bu. Megang gunting bingung. Iya. Bercanda kawan-kawan. Bercanda nih kawan-kawan. Jadi yang Iya. rusak-rusak kita duluin. Kadang-kadang kita masih mikir, aduh jangan banyak-banyak ini buangnya. Ya nggak ada sayang-sayang ya. Ya udah kawan-kawan nih, penjarangan yang penting ya, Bu Iya, ya. Jadi betul. untuk mengantisipasi jamur, terus serangga-serangga, kadang itu bersarang di situ karena tempatnya kan apa ya? Ngumpet. Nah, Kalau terlalu rapet itu seneng banget tuh semut, jamur ya terutama itu. insek-insek yang lain juga, Bu. Benar. Juga memberi ruang kepada
beri yang sehat untuk bisa membesar. Betul. Nah ini kan seperti ini nih, misalnya kurang bagus. Nah ini kan ada jamur apa, ini kita buang duluan nih, biasanya. Dan dia kecil kan dia? Ya dia nggak bisa membesar biasanya kalau udah kayak gini. Betul. Ini kita buang duluan. Penjarangan bisa berapa persen, Bu? Kalau saya sih maksimal 50 aja lah. 50%. Setengahnya berarti buang. Setengahnya aja. Sayang juga ini sebenarnya. Nggak bisa bergerak loh kan kalau nggak. Gitu. Bener. Ini harus kaku banget. Bener. Jadi yang di dalam-dalam terutama ya kita buangin dulu supaya kalau ini bisa bergerak. Penjarangan ala-ala. Guntingnya khusus banget. Gunting biasa bisa nggak, Bu? Kalau gunting biasa tuh agak susah ya. Masuknya ya? Masuk ke sela-selanya itu. Betul, ke sela-selanya ini kan karena ini di dalam banget kadang-kadang kan. Bisa-bisa gagangnya itu malahnya kepotong. Betul, kemarin juga sempat tuh ya. Yang ini kepotong. Apa nama tandanya? Tapi penjarangannya beda dengan kalau untuk di kebun ya. Kalau di kebun kan ada aturannya tuh berapa-berapanya. Karena yang dikejar adalah kualitas buah kan. Tapi kalau untuk di pekarangan rumah aja biasanya saya lebih ke buah bisa membesar dan ngurangin risiko jamur. Bertemu dengan anggur dan kayak cinta banget sama pohon anggur, gimana awalnya, Bu? Bisa diceritakan? Oke. Jadi awalnya itu ketika saya ada di Sumedang gitu ya, di sana kan ada sedikit lahan lah gitu ya, tidak banyak, tapi hanya di pekarangan rumah aja. Cuman saat itu saya tanamin hidroponik, ada kangkung dan lain-lain. Kemudian saya berpikir gimana ini tempatnya bisa jadi cakep gitu ya, cakep, bisa untuk duduk-duduk, bisa untuk ngopi-ngopi sama teman-teman gitu kan. Kemudian saya searching itu, saya lihat ada pekarangan rumah, terus bawahnya ada kursi-kursi gitu, bisa ngopi sama teman-teman. Nah, atasnya tuh buah tuh bergerandulan gitu, cakep banget gitu kan. Nah, ternyata tuh pohon anggur. Nah, kebetulan saat itu, waktu itu awal pandemi ya, itu teman saya juga nanam anggur gitu kan. Kemudian, ayo tanam anggur coba gitu. Akhirnya saya bongkar itu tanaman hidroponik sama singkong gitu. Kemudian saya mulai tanam anggur gitu. Nah, tapi sebelum saya tanam anggur, saya rombak dulu tempatnya ya. Kira-kira saya mau bikin seperti apa. Memang kita mulai coret-coret dulu, gambar-gambar dulu, supaya nanti hasilnya memang sesuai apa yang saya harapkan gitu. Misalnya bisa untuk duduk di bawahnya, dan kita bisa taman itu jadi cakep gitu. Jadi awalnya adalah untuk supaya kita punya pekarangan yang hanya sedikit tapi cantik. Dan memang saat ini yang menanam anggur itu yang tertarik menanam itu tidak hanya ibu-ibu yang sudah seperti saya ya, tapi kaum muda yang mulai 25-30an itu kalau saya di TikTok itu sudah justru mereka yang mulai tertarik gitu. Nah, buat yang belum tertarik nih, ayo kita tanam pohon anggur, 1 atau 2 lah gitu. Pertama, itu bisa mempercantik taman kita, bisa di halaman ya. Kalau misalnya kita nggak punya lahan, di pot pun bisa gitu ya. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk nanam di tanah langsung, itu lebih bagus. Nanti kita tinggal bikin aja rambatannya di atas. Kalau yang kita nanam anggur itu biasa kita sebut dengan para-para. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi bawahnya bisa dipakai untuk duduk-duduk, ngopi, santai sama suami dan sebagainya. Nah, manfaat anggur itu juga banyak sekali buat kesehatan. Dan semuanya bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, mulai dari buah, semuanya bisa kita manfaatkan. Iya, gitu. Baik. Terima kasih Bu Kusya sudah berbagi pengalaman ya. Ya, kawan-kawan rekan-rekan Flonasia, jika ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti adminnya Flonasia bisa nanti pantulkan ke Bu Kusya. Nanti kalau ada waktu senggang bisa dijawab-jawab gitu ya. Oh, bisa. Baik, Bu Kusya gimana? Satu lagi, selain di rumah, kalau di Pondok Gede kan kita hanya beberapa ya. Kebun Kayinda, ada juga di Jatinangor. Nah, di situ agak sedikit luas daripada yang di Pondok Gede. Di sana bisa sambil ngopi-ngopi, bisa sambil petik buah. Dan juga saya nanam ada beberapa, termasuk daun-daun untuk bikin teh. Jadi daun kelor, kemudian kita bikin
daun apa namanya, daun mint, itu kita bikin teh juga. Nah itu sangat bagus banget buat kesehatan. Kebun Kayinda yang di Jatinangor terbuka untuk umum? Oh, untuk umum. Ya. Tapi dengan janjian dulu ya? Ya, tapi harus tetap dengan janjian, karena saya mobilitasnya tinggi. Ya, mobilitasnya tinggi gitu. Ya, jadi harus janjian dulu kalau mau ke sana. Ya rekan-rekan Flornasia, silakan nanti kalau ada waktu atau seputaran Sumedang atau Bandung bisa ada waktu kontak dulu Bu Kusya, nanti bisa beranjak sana yuk, sowan lah, lihat-lihat, bisa jadi inspirasi untuk berkebun anggur di rumah. Baik Bu Kusya, kita pamit dulu. Kami tim Flornasia terima kasih banyak diberi kesempatan untuk melakukan interview dengan Bu Kusya. Oke rekan-rekan, kita pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.